Oke, selamat siang teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang udah pada bergabung. Hari ini aku bakalan ceritain, tentang apa bisnis yang lagi aku kerjain bareng sama komunitas perempuan berbisnis. Cuman sebelum mulai aku pengen kenalin diri dulu. Nama aku Kiki, aku tinggal di BSD di Tangerang Selatan, dan sehari-hari aku seorang ibu, anakku satu umur 3 tahun, dan, selain itu aku ada pekerjaan, di dunia usaha, jadi aku menjadi pengusaha sudah kurang lebih 10 tahun, udah nyobain berbagai macam bisnis, dari yang modalnya kecil sampai gede udah dicobain, dan yang hari ini yang aku ceritain gitu ya, ini bisnis yang menurutku paling mudah dibanding bisnis-bisnisku yang lain. Apalagi dikerjainnya rame-rame bareng komunitas. Jadi, ini tuh oke banget buat teman-teman yang misalnya mau coba bisnis tapi bingung mulai dari mana, bingung harus kayak belajarnya dari mana. Nah, ini bagus banget buat teman-teman, oke? Aku hari ini nggak sendirian, teman-teman. Aku bakalan sharing sama partnerku, namanya Leli. Mungkin Leli bisa diceritain dulu background-nya. Halo teman-teman semuanya, kenalin nama aku Leli, aku dari Bogor, aku ibu dari satu orang anak, sekarang anakku umurnya 2,5 tahun. Kalau sehari-hari aku sebagai ibu rumah tangga. Nah, selain ya ngurusin rumah, anak, aku juga punya ada bisnis lain yang lagi aku jalanin selama 3 tahun terakhir. Jadi ini masih belajar banget sih kalau misalnya soal bisnis. Kalau ngomongin bisnis ya ini yang lebih pengalaman ya tentu aja Kiki yang udah 10 tahun gitu ya. Tapi di sini aku senang banget bisa gabung di komunitas perempuan berbisnis karena aku bisa ketemu nih sama perempuan-perempuan lain yang punya background bisnis, bahkan punya pengalaman yang jauh lebih banyak dari aku. Jadi aku bisa belajar gimana sih caranya ngembangin bisnis aku gitu. Nah, selain itu tadi ya, aku mau kenalin ke teman-teman semuanya. Kita mau kenalin ke teman-teman semua komunitas kita yang namanya Perempuan Berbisnis. Aku izin share screen dulu ya, teman-teman. Oke, ini adalah perempuan berbisnis. Ini nama komunitas kita adalah perempuan berbisnis. Nah, sesuai namanya ya, perempuan dan berbisnis, berarti di dalamnya ada perempuan-perempuan yang emang ingin belajar buat berbisnis dan isinya juga perempuan-perempuan. Um, Isinya sebenarnya perempuan berbisnis ini lahir dari keresahan-keresahan yang dialamin oleh banyak perempuan yang ada di luar sana gitu, termasuk aku sama Kiki juga gitu kan. Kayak misalnya tahun 2021 kemarin itu kan kasus perceraian di tanah air itu meningkat sampai 53,5%. Terus di sisi yang lain teman-teman juga pasti ngeh ya kalau misalnya lihat berita atau mungkin ada tetangga kanan kiri yang akhirnya dipaksa jadi janda selama COVID-19 kemarin. Ini yang akhirnya nih jadi kayak membuka mata kita semua, membuka pikiran kita semua kayak akan pentingnya dana darurat. Nggak mungkin kan kita kayak apa ya bergantung berharap doang gitu ya tanpa harus mengupayakan sesuatu supaya dapur tetap ngebul atau bahkan supaya anak-anak kita tuh tetap bisa lanjut sekolah. Mau nggak mau pasti kita harus memikirkan gimana ya caranya buka keran tambahan gitu kan. Terus di sisi yang lain nih, ini yang lagi kita harapin saat ini, Indonesia lagi ada di masa resesi global gitu. Terus kalau teman-teman baca berita juga ya, kemarin startup itu lagi PHK besar-besaran. Jadi kalau misalnya dengar ada yang kena dampak, entah itu suaminya kena PHK atau mungkin dirinya sendiri kena PHK atau dirumahkan, ya teman-teman nggak sendirian di sini, masih ada banyak orang yang ngalamin juga gitu. Bukan cuma itu ya, udah PHK besar-besaran, inflasi makin tinggi Bun. Sekarang per Agustus ini ternyata udah lebih dari 4% gitu. Jadi bahan makanan, bahan pokok, terus sekolah, dan lain-lain otomatis juga akan semakin mahal gitu. Nah, ini aku kenalin dulu perempuan berbisnis. Perempuan berbisnis sesuai namanya itu ya tentu isinya adalah perempuan-perempuan. Nah, kita ada di mana sih? Kita udah ada di seluruh Indonesia, udah tersebar di seluruh Indonesia. Ada Hai dari Lel. Bang, Halo yes. Lel.
Sorry, kayaknya ada kotak-kotak hitam yang nutupin slide-nya di atas depannya. Boleh digeser dulu kalau ada tab-tab mungkin di depan slide-nya. Tab lain mungkin? Bisa. Nggak ada ya di depannya ya. Jadi kayak kelihatannya kayak di sini tuh kayak ada kotak hitam yang nutupin si slide-nya gitu. Jadi ketutupan tulisannya. Coba stop share dulu mungkin, terus share lagi boleh? Oh, oke. Stop share. Share screen lagi. Oke, better. Ya, baru kelihatan tulisannya. Thank you. Oke. Jadi komunitas ini dari mana tadi? Oke, perempuan berbisnis ini kita adalah komunitas yang isinya perempuan-perempuan semua, isinya ibu-ibu gitu ya, ya nggak melulu ibu-ibu sih, mungkin ada yang karyawan, ada yang mungkin masih belum berumah tangga gitu ya, tapi intinya kita ada di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke itu ada. Di sini teman-teman bisa saling sharing ilmu, berbagi ilmu tentunya tentang bisnis. Terus karena basisnya adalah komunitas, tentunya teman-teman bisa ketemu sama teman-teman yang lain, kenalan sama orang lain, menjalin relasi yang itu nantinya akan berguna kalau misalnya teman-teman mau mengembangkan bisnis. Dan tidak hanya itu, kita juga nawarin peluang usaha, barangkali dari sini teman-teman bisa yang misalnya nggak kepikiran aku mau bisnis apa ya, nah punya kepikiran, oh aku mau bisa nih jalanin bisnis dari perempuan berbisnis itu. Nah, si perempuan berbisnis ini kita datang dari berbagai macam background. Kayak tadi Kiki background-nya pengusaha yang udah lama banget 10 tahun, terus ada juga aku yang ibu rumah tangga, ada dokter, ada public figure, ada dosen, ada karyawan, ada banyak. Jadi kalau teman-teman mikir, bisa nggak ya aku jalanin, aku kan punya kerjaan gini, tenang aja, ini tuh ada temannya gitu loh. Oh, ada yang karyawan, ada yang dosen. Kalau mereka bisa, ya tentunya teman-teman bisa belajar gimana sih caranya mereka memanage waktunya supaya bisnis itu bisa tetap jalan. Gitu. Nah, kita habis ini ngobrol soal bisnisnya. Ini ada fakta menarik soal bisnis. Ternyata 90% pebisnis itu gagal di tahun pertamanya. Ini kok bisa sih? Kok bisa gagal di tahun pertama? Ternyata penyebabnya ada 3 hal ini. Yang pertama, karena nggak ada duit, nggak ada modal usaha, akhirnya ya udah mangkrak. Ini ceritanya relate banget. Seminggu terakhir nih, di depan rumah aku tuh kan ada warung yang jual gorengan gitu ya. Nah, selama seminggu terakhir dia tuh tutup. Terus aku kira karena orang tuanya sakit, jadi tutup. Terus kemarin sempat ketemu sama yang punya, terus aku tanya nih, Bun, kok kemarin nggak jualan? Ibunya sakit atau gimana? Oh enggak, karena nggak ada modal. Jadi buat gorengan aja nih, ternyata juga butuh modal gitu kan. Terus kalau misalnya modalnya nggak ada, ya udah mangkrak gitu aja, bye, usahanya gulung tikar. Terus yang kedua, ini yang biasanya jadi permasalahannya dialami sama ibu-ibu ketika mereka menjalankan bisnis, nggak ada waktu. Mereka kayak apa ya, kayak aduh aku punya anak kecil lagi, kalau misalnya aku ngejalanin bisnis terus nanti anakku gimana, aku masih punya bayi nih, terus nanti kalau aku ngejalanin bisnis terus bayiku gimana. Nah kayak gitu-gitu tuh yang selalu dijadikan alasan yang akhirnya nggak jalan, padahal ada solusinya loh. Terus habis itu, tapi semua itu sebenarnya kenapa muncul permasalahan, karena masalah yang ketiga, yaitu kurang pengalaman. Jadi kalau misalnya nih, ini ada di depan mata, oh ada kegagalan, kok aku mentok di sini ya, nggak tahu caranya gimana menyelesaikannya. Tapi kalau misalnya teman-teman masuk ke sebuah komunitas, punya mentor, yang masalah yang ada di ketiga ini, yang experience ini, itu bisa diselesaikan sedikit demi sedikit. Oh, aku ada kendala ini nih. Kira-kira ada yang punya masalah yang sama enggak ya? Kira-kira gimana sih cara nyelesainnya? Kayak gitu. Nah, berangkat dari situ, perempuan berbisnis ini, tadi ya dari masalah-masalah yang ada, kita mau bantu nih, bantu teman-teman. Yang pertama, kita pingin bantu teman-teman supaya bisa berdaya walaupun dari rumah.
Salah satu caranya yaitu dengan bisa punya penghasilan tambahan sendiri dari rumah. Jadi nggak perlu jauh-jauh lagi. Kalau misalnya teman-teman sekarang itu lagi kerja kantoran, udah nggak perlu pusing lagi keluar rumah lagi buat cari duit. Teman-teman masih bisa ngelakuin dari rumah. Atau misalnya teman-teman, aduh aku nggak kepikiran lagi kerja kantoran, aku nggak mau kerja kantoran lagi. Nah, itu tetap bisa gitu loh, hanya mengandalkan jempol atau misalnya mengandalkan apa yang ada dari rumah, itu bisa dapat cuan gitu, dapat penghasilan dari rumah. Terus yang kedua, kita juga mau teman-teman itu bisa nambah ilmu dan pengalaman untuk menjalankan bisnis. Jadi yang kayak aku tadi bilang bahwa kendala yang paling paling apa ya paling harus di highlight adalah experience. Tapi dengan adanya komunitas, teman-teman bisa mengatasi permasalahan tersebut. Terus selain itu, teman-teman karena tadi ya komunitas otomatis nih relasi sama partner juga akan makin luas lagi. Nah, ini akan membantu teman-teman untuk pengembangan bisnisnya teman-teman. Dan yang terakhir, ini yang nggak kalah penting, passion sama skill. Setiap orang itu sebenarnya punya ruang yang wajib untuk disalurkan. Ada eksistensi diri yang memang harus disalurkan. Kalau misalnya teman-teman nih jadi ibu rumah tangga doang nih, terus teman-teman nggak ngerjain sesuatu di luar rutinitas, nggak ada sesuatu yang apa ya hal lain, itu pasti akan kayak stres kok gini ya. Aku maunya nyari pahala nih, tapi kok aku stres ya, itu karena teman-teman punya passion, teman-teman punya skill, tapi nggak disalurin. Tapi dengan berbisnis, siapa tahu passion dan skillnya teman-teman itu bisa disalurkan, sehingga ya rasa bahagianya tuh akan muncul. Dan kalau misalnya ibunya bahagia, otomatis keluarganya juga akan lebih happy lagi gitu kan. Nah, gimana caranya sih menjalankan bisnis? Nah, ini aku serahin aja ke orang yang lebih berpengalaman ya. Biar Kiki yang ngomong, kan dia udah 10 tahun nih jalanin bisnis. Jadi pasti Kiki tahu kira-kira gimana ya caranya supaya kita bisa gampang gitu ngejalanin bisnisnya, walaupun misalnya kayak tadi ada keruwetan modalnya terbatas, terus habis itu waktu juga nggak ada, gimana caranya? Nah, biar Kiki yang jelasin. Monggo, Ki. Oke, thank you Lali. Nah, jadi salah satu tips and trick teman-teman, kalau kalian mau berbisnis dan biar lebih cepat naiknya si bisnisnya, kalian tuh harus bekerja sama perusahaan yang udah gede. Makanya rata-rata kan orang kayak franchise gitu ya, sama aja. Nah, di sini kita udah pilihin nih untuk kayak membantu para membernya perempuan berbisnis, kita mesti kerja sama siapa. Di sini kita kerja sama yang namanya AFC, teman-teman. Nah, ini perusahaan yang gede banget, udah perusahaan bukan kemarin sore, udah dari tahun 69. Dan ini perusahaan dari Jepang, udah terdaftar di Tokyo Stock Exchange. Jadi emang udah TBK gitu ibaratnya. Nah, AFC ini sebenarnya perusahaan farmasi, teman-teman, tapi non-chemical. Jadi kayak Sido muncul, nggak ada bahan kimianya, tapi farmasi gitu ya. Dan kenapa sih AFC? Kenapa bukan yang lain? Ini aku ceritain lebih lanjut. Jadi selain dia bukan perusahaan kemarin sore ya, dia perusahaan farmasi, tadi udah di TBK, udah kelihatan valuasinya, dia juga udah tersebar di banyak banget negara, teman-teman. Jadi nggak cuma di Jepang aja gitu ya, dia ada di 6 negara lain gitu. Nah, ini kita lihat nih, negaranya apa aja sih si AFC ini. Oke, next lagi. Nah, ini dia. Di Singapura, di Hong Kong, di Korea, China, Taiwan. Jadi kalau teman-teman ke luar negeri, cari Watsons, cari Guardian, itu udah familiar banget deh sama si AFC ini. Produknya banyak banget, kebanyakan tuh di kesehatan dan kecantikan. Nih teman-teman bisa lihat ya di sini. Nah, dia tuh jualannya kan retail, teman-teman. Cuman 1,5 tahun yang lalu, pas aku ditawarin, waduh jualan retail nih kan, aku kan deg-degan ya teman-teman, karena kan waktu itu lagi pandemi dan retail lagi kedampak kan teman-teman. Kalau aku mulai jualan retail lagi kayaknya bukan waktu yang tepat. Nah, kenapa aku tetap gabung nih sama FC? Karena di Indonesia sistem penjualan tuh beda teman-teman. Kalau di Indonesia dia melalui direct selling atau kayak personal franchise, sama aja gitu ya. Jadi kalau teman-teman di Indonesia nggak bisa nih nemuin produk-produk FC tadi di Watsons, di Guardian gitu. Teman-teman bisa cari produknya lewat kita-kita nih sebagai personal franchise-nya. Nah, enaknya apa teman-teman kalau jadi personal franchise ya? Karena uang bonus yang tadinya dikasih harusnya ke Watsons, ke Guardian, buat bayar toko, buat bayar SPG, itu nggak akan dikeluarin gitu ya. Tapi dikeluarinnya tuh
ke kita langsung gitu loh teman-teman. Jadi kita yang dapat fee dari penjualan itu tersebut. Bahkan gitu ya, kabar baiknya di sini bahkan nggak cuma jualan doang, caranya kita dapat duit gitu ya. Nanti akan diceritain lebih lanjut kalau teman-teman tertarik, oke? Nah, pasti di sini tuh karena ini bisnis legal, teman-teman, ada produk yang emang kita jual, teman-teman. Jadi fee kita atau bonus-bonus kita itu adalah fee marketing dari produk-produk ini gitu. Jadi ada 2 produk yang udah dipilihin sama AFC Jepang. Kenapa pilih 2 produk ini dibanding yang banyak? Karena dia riset dulu nih orang Indonesia biasanya butuh biasanya penyakit apa aja sih? Kayak butuh suplemennya apa aja atau butuh produknya yang kayak apa? Nah, akhirnya dikasihlah 2 produk ini. Yang pertama Subarashi, yang kedua Utsukushi. Nah, enaknya lagi 2 produk ini tuh udah punya paten. Jadi di sini walaupun kita bukan orang medis ya, tapi kita happy ceritain karena semua manfaat dari produk ini tuh udah punya patennya. Kalau untuk dapetin paten kan susah banget ya teman-teman, mesti dites dulu uji klinis, kesekian banyak orang, semuanya harus ngerasain manfaat yang sama. Nah, paten-patennya apa sih teman-teman? Jadi yang Subarashi ini salah satunya ini regenerasi sel teman-teman. Jadi kalau teman-teman pernah dengar terapi stem cell gitu ya, orang mau awet muda, orang mau regenerasiin selnya itu mesti kayak sampai 1 M. Nah, di sini tuh versi murahnya, jadi dia produk gitu ya, dia satu kotak isi 28, jadi bisa untuk terapi sekitar 1,5 bulan. Dia akan kerjanya produk ini tuh nge-scanning gitu, ngeliatin gitu ya, dari atas sampai kepala, sampai kaki. Mana nih sel-sel di tubuh kita nih yang udah melemah, yang harus diregenerasi. Makanya efeknya tuh bisa general banget. Jadi buat teman-teman yang diabetes bisa, buat teman-teman yang sakit tulang bisa, karena semuanya tuh sel-sel. Rambut yang rontok bisa, bahkan program hamil itu juga bisa, karena sel telur juga sebuah sel. Yang kedua ada memperlancar peredaran darah, jadi dia bagus banget buat stroke dan jantung. Yang ketiga ada antihipertensi. Nah, si Subarashi ini dibuatnya tuh dari DNA salmon, teman-teman. Jadi kalau teman-teman tahu, salmon itu setiap dia bertelur, setiap dia sekali siklus kehamilannya, setelah dia bertelur, dia biasanya mati. Kenapa? Karena semua gizi si induk salmon ya dikasih ke si telur-telurnya di selaputnya. Nah, si Subarashi ini adalah dibuat dari itu selaputnya, jadi full banget, gizinya bagus banget gitu ya. Nah, yang kedua ada namanya Utsukushi. Nah, kalau Utsukushi ini kalau tadi Subarashi dari yang betinanya, kalau Utsukushi ini dari yang jantannya gitu ya. Nah, dia efeknya ini beda, teman-teman. Kalau dia ini ngedetox usus, supaya usus kita bersih. Nah, kenapa ke Jepang kasih kita produk yang bisa ngedetox usus? Karena mereka riset kayak orang Indonesia makannya masih jorok banget nih, aku masih masakan Padang, Coca-Cola gitu ya, gorengan. Nah, harus banget di detox ususnya karena ngaruh banget ke banyak hal. Salah satunya tuh aktivasi imun, terus juga bagus buat anti tumor cancer, dan ternyata bagus juga buat kulit, teman-teman. Nah, makanya nih cewek-cewek biasanya suka karena usus yang bersih itu ngaruh banget ke kulit, kulit jadi lebih bersih, jerawat cepat kering. Jadi di sini kita kayak pakai skincare tapi dari dalam gitu ya. Nah, enaknya lagi, 2 produk ini itu udah aman dikonsumsi ya, bahkan dari anak usia 2 tahun udah bisa konsumsi, udah ada ya, sertifikat halal, udah ada izin dari BPOM, dan terdaftar juga di MIMS atau MIMS ya. Ini kita para dokter untuk referensiin produk-produk kesehatan ke pasien-pasiennya. Jadi ini ibaratnya dari produk udah checklist ya. Nah, cuman waktu itu aku waktu dengerin oke, ini bagus banget sih. Cuman yang bener-bener bikin aku sampai sekarang nih, aku 1,5 tahun bareng perempuan berbisnis adalah marketing plan di belakang produk ini tuh kayak memudahkan banget nih untuk aku yang orang yang nggak punya banyak waktu untuk kerjain bisnis, yang modalnya juga nggak punya banyak gitu waktu itu karena habis boncos di bisnis yang lain gitu ya. Hitungannya lebih masuk gitu dibanding aku kalau bikin bisnis konvensional baru lagi gitu. Dan simpel banget, cara masuknya tuh gampang. Ini aku ibaratkan sama KFC, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman di KFC, kan ada paket tuh duo ya, yang kalau teman-teman beli 2 burger, berapa harganya gitu kan. Nah, kalau di KFC ya udah teman-teman beli combo, dapetnya produknya aja. Nah, kalau di AFC, begitu teman-teman beli 2 produk, teman-teman udah langsung secara resmi bisa jadi partnernya AFC, atau bisa jadi franchise-nya AFC. Bisa dapat semua bonus-bonusnya. Jadi, simple banget. Dan ini udah berlaku seumur hidup. Jadi nggak harus beli dua tiap bulan gitu, nggak harus kayak gitu. Oke?
Nah, di sini sama kayak metode franchise yang lain, kita ada beberapa pilihan franchise. Jadi teman-teman kalau misalnya beli 2 box namanya Ruby, beli 6 box namanya Sapphire, beli 12 box namanya Diamond. Nah, bedanya Ruby, Sapphire, Diamond itu di besaran income-nya, besaran income franchise-nya gitu sekali teman-teman mengembangkan bisnis ini. Kalau Ruby tuh paling kecil tuh 25 sampai 45 juta. Jadi gede banget udah ya, teman-teman. Sapphire bisa sampai 60 juta, Diamond bisa sampai 100 juta. Nah, kenapa aku bilang ini bagus? Karena modalnya cuma 3 jutaan bahkan Ruby, teman-teman. Dan kalau teman-teman, Ki, aku nggak mau ngeganggu cash flow gitu ya, teman-teman bahkan bisa pakai metode cicilan, jadi bisa dari 0 rupiah, teman-teman. Di sebulan tuh sekitar 275.000 kalau nggak salah ya, 12 kali. Teman-teman bisa langsung dapat produk senilai 3 juta dan langsung dapetin bonus-bonus yang ada di sini. Jadi, uh, modalnya kecil banget tapi returnnya gede. Nanti aku akan kasih tahu kenapa ini tuh bagus di teman. Nah, selain kita dapat produk teman-teman, berarti kita nggak akan boncos dong, karena ibarat kita beli emas, jadi begitu kita keluar buat emas ya kita dapat emas nilai yang sama produknya kalau kalian jual ya udah kalian balik modal selesai gitu ya. Cuman enaknya lagi di sini tuh bahkan nggak ada harus kita target harus penjualan berapa baru bonus itu cair gitu, nggak ada sama sekali. Jadi berlaku selamanya dan nanti aku ceritain bonusnya tuh seru banget. Aku akan bandingin teman-teman kayak kenapa sih di perempuan berbisnis ini kayak aku happy gitu ya. Aku udah dapat semuanya. Karena misalnya kalau aku mau belajar bisnis, aku mesti keluarin sekitar 20 jutaan per semester. Aku dapat teori banget banyak, tapi aku tetap harus ngeluarin modal lagi buat aku bener-bener bikin bisnis realnya kan. Jadi apa ya, kayak bisnis kan gak cuma teori ya teman-teman, jadi harus ngerti prakteknya di mana. Nah, kalau aku bisnis sendiri lagi sekarang gitu ya, jujur modalnya emang sama gitu ya, nggak dikit gitu ya, lebih mahal kayak tadi grup mau bikin mie ayam, mau bikin jualan gorengan aja, gerobaknya aja 5 juta nggak dapat kan teman-teman. Nah, tapi aku tahu nih, aku kan udah punya pengalaman ya di bisnis sendiriku yang lain gitu ya. Aku untuk dapat profit tuh harus kayak sabarnya kayaknya sampai setahun 2 tahun baru dapat profit gitu loh. Jadi aku di sekarang nih lagi nggak di titik aman untuk puasa gitu. Jadi aku harus cari bisnis yang returnnya lumayan cepat gitu dibanding yang setahun 2 tahun. Dan uh, kalau misalnya aku bikin bisnis sendiri, aku nggak bisa dan nggak ada waktu untuk ngurusin semua dari A sampai Z, ngurusin produksi, ngurusin pajak, sewa, semuanya tuh aku nggak ada waktu lagi gitu. Aku sekarang cuma ada waktu sebentar gitu ya, jadi aku seneng aja kalau di perempuan berbisnis cuma fokus ke marketing aja, karena produknya udah ada yang mikirin, pajaknya udah ada yang mikirin, semuanya udah ada yang mikirin gitu. Jadi lebih fokus gitu teman-teman. Nah, kalau kenapa nggak franchise yang lain aja gitu? Nah, aku udah compare sih teman-teman sama beberapa bentuk franchise ya, dan rata-rata emang modal tuh gede banget. Rata-rata nih misalnya di case-nya Babarapi, kita mesti punya modal sekitar 150 sampai 250 juta. Itu untuk fee franchise aja. Jadi kalau misalnya kita amit-amit nggak balik modal, ya fee franchise kita nggak bakalan balik gitu loh teman-teman. Karena nggak ada aset yang kita punya gitu. Dan untuk kita balik modal, aku cek kita mesti jual tuh sekitar 45.000 kebab loh dalam setahun. Itu kayak banyak banget gitu ya, balik modal apa enggak nih, dan harus nunggunya lama juga, belum dipalak teman, pokoknya banyak dramanya. Jadi aku ngerasa makanya kayak ini tuh menjawab banget nih yang aku cari di si perempuan berbisnis ini, karena kita nggak cuma komunitas kita belajar, tapi kita juga bisa langsung praktek, sehingga kita bisa langsung dapat bonus juga. Jadi semuanya dapat ya, apalagi modalnya cenderung murah banget, dapatnya gede gitu ya. Nah, yang paling aku bikin hook lagi di sini adalah bonus ya teman-teman. Bonus yang paling besar itu bonus harian. Menurut aku itu indah banget sebagai seorang ibu-ibu dikasih uang jajan tiap hari gitu ya. Karena biasanya kalau aku bisnis konvensional, aku dapat uang tiap hari, tapi uangnya tuh masuknya ke rekening perusahaan, bukan ke rekening pribadi. Tapi kalau di sini teman-teman bisa lihat nih, ini beberapa partnerku nih bonusnya dalam 1 hari ya teman-teman ya, ini bukan dalam sebulan. Dalam sehari ini Tiara Karin ini dia nggak pernah punya bisnis sama apapun sama sekali sebelumnya, dia sehari bisa dapat 1,4 juta. Ada Patricia Priscilla, ada Mediva, bedanya beda-beda gitu bonusnya berapa tergantung hari itu ngembangin bisnis segede apa atau penjualannya sebesar apa gitu ya. Nanti akan ada training lebih lanjut untuk bahas gimana caranya sih dapat uangnya di sini. Cuman aku pengen cerita kenapa sih kita bikin perempuan berbisnis dan pakai sistemnya AFC ini. Jadi biasanya kalau orang mau bisnis tuh kayak kesulitannya kan nggak jago jualan. Di sini bisa karena nggak harus jualan.
Jadi kita punya beberapa opsi, bahkan kayak strategi nggak jualan tapi bisa tetap make money gitu, bisa dapat uang. Nggak jago ngomong, misalnya kita kalau mau pitching, mau ngasih tahu tentang bisnisnya, tenang, di sini udah ada sistemnya. Nggak punya pengalaman, udah banyak mentornya di sini, sehingga kita tinggal tanya aja, jadi semua yang kita hadapin ini udah dilewatin sama teman-teman kita yang lain. Itu kenapa kita saranin teman-teman untuk gabungnya di Perempuan Berbisnis. Kita udah bikinin support system buat teman-teman, nih teman-teman bisa lihat, dalam komunitas itu akan ada banyak banget orang dalam berbagai macam background, finansial, skill-nya juga beda-beda. Jadi kita kolaborasi untuk bantuin teman-teman supaya teman-teman bisa menjalankan bisnis teman-teman dengan lebih baik gitu di sini. Bisa konsultasi juga gitu ya. Dan di sini kayak kita banyak aktivitas lain gitu ya. Kita ada kelas coaching setiap minggu gitu ya. Itu ngebahasnya beda-beda gitu. Ada yang ngebahas bisnis, ngebahas personal, banyak banget gitu ya. Jadi di sini kita juga pengen teman-teman di Perempuan Berbisnis itu grow secara pribadi, sehingga kalau teman-teman secara ilmu juga berkembang, makanya biasanya bisnisnya juga berjalannya lebih lancar. Nah, itu kurang lebih yang mau kita tawarin dari Perempuan Berbisnis. Semoga bisa menambah insight teman-teman dan semoga ini jawaban kalau teman-teman lagi mau cari komunitas bisnis yang langsung praktek gitu ya. Nanti kalau teman-teman mau tahu lebih lanjut, teman-teman bisa tanya sama admin kita di Perempuan Berbisnis atau bisa tanya Leli atau tanya aku, boleh banget. Kita bakalan ceritain gimana sih caranya di sini kita menghasilkan pundi-pundi ya teman-teman ya. Oke, kalau gitu sekian dulu sharing hari ini. Semoga bisa menambah insight teman-teman. Kalau ada pertanyaan nanti bisa langsung japri ke kita ya. Thank you teman-teman waktunya.